Kami berdoa saat ini ya Tuhan Yesus. Biarkan ibadah malam 10 malam Pentakosta ini ya Tuhan. Kami minta kuasa Roh Kudus mengurapi setiap kami. Setiap jiwa yang menyaksikan tayangan ibadah ini ya Tuhan. Kami percaya di mana mereka berada, mereka pun menerima kuasa-Mu yang sama. Karena kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Engkau maha hadir bersama kami Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan Yesus. Bahkan setiap jalannya ibadah boleh berjalan dengan penyertaan campur tangan Tuhan. Kami tabiskan ibadah saat ini Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang Kau ajarkan kami dalam berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga. Dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Saya percaya saat ini saudara, ketika Roh Allah bersama dengan kita, maka jiwamu terus bersuka cita. Dan rohmu akan tetap tinggal diam dan siap menari bagi nama Tuhan. Seperti pujian ini. Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Berikan pujian bagi nama Tuhan malam hari ini. Sebab Roh Kudus mengurapi kita saat ini saudara. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Roh Kudus merapi kami malam hari ini. Setiap pujian kami hanya untuk Tuhan saat ini. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Semua. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Oh, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Umat Tuhan saja. Ku kan menari, menari, ku kan menari seperti Daud menari. Oh, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Yuk bersama bagi nama kita para Tuhan. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Oh, ku kan menari, kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Kami bawa hati kami saat ini ke hadapan Tuhan. Kami sungguh butuh Engkau ya Tuhan.
Lebih khusus di malam menjelang Pentakosta ini ya Tuhan. Seperti murid-murid Yesus diam di sebuah tempat menantikan janji Tuhan terjadi. Pencurahan Roh Kudus dijanjikan bagi mereka semua yang mau duduk diam di kaki Tuhan. Juga seperti kami saat ini ya Tuhan Yesus. Kami mau duduk manis di kaki Dia, di kaki Tuhan saat ini. Kami mau menikmati dekapan Tuhan. Karena kami tahu tembok tidak bisa memisahkan kami untuk kami mengabdi beribadah kepada Tuhan. Sebab Engkau Maha hadir bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Makasih Tuhan. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh jiwa dan rohku. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh jiwa dan rohku. Engkau Maha hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku, kuasa-Mu terjadi bagiku. Kami imani Kau ada bersama kami malam ini Tuhan. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh jiwa dan rohku. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh jiwa dan rohku. Engkau Maha hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Oh, Engkau Maha hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku, kuasa-Mu
nama Tuhan saja. Hadir, oh kudus di sini kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku. Kuasamu, jiwaku, oh, Engkau maha hadir. Roh Kudus bagiku, naungi hidupku dan jalanku. Kuasamu terjadi Yo bersama-sama kita nama Tuhan. Kau maha hadir, kau maha hadir. Roh Kudus di sini kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku. Kuasamu hidupkan jiwaku. Engkau maha hadir. Roh Kudus di sini kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku. Kuasamu terjadi bagiku. Kau hadir bagi kami. Kau hadir Tuhan bagi kami. Kami rindukan lawatan-Mu. Kami hauskan Kau. Yesus Tuhan, lahirkan kami dengan Roh-Mu Tuhan. Oh, urapi kami dengan kuasa-Mu. Kuasa-Mu membangkitkan jiwa kami yang hauskan Kau Tuhan. Terima kasih. Urapan-Mu yang baru, anggur-Mu yang baru bagi kami, minyak-Mu yang baru Tuhan, Kau curahkan atas kami saat ini. Terima kasih. Kau hadir bagi kami, Kau lawan setiap kami Tuhan. Terima kasih. Mari jamah kami ya Roh Kudus malam ini. Mari lawan setiap kami, setiap hati kami yang hauskan Kau Tuhan. Kami rindukan. Jamah kami Tuhan, jamah kami Tuhan Yesus, jamah kami Roh Kudus yang manis. Kami butuh Kau saat ini, kami hauskan Kau. Terima kasih Tuhan. Hampiri setiap kami saat ini ya Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada, kami percaya Kau maha hadir bersama kami. Kau sanggup ubahkan hati kami. Kau sanggup ubahkan hidup kami. Kau sanggup ubahkan pikiran kami. Kau sanggup sembuhkan kami. Kau sanggup pulihkan kami. Kau sanggup berkati malam ini. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih.
jamah kami. Kasih Yesus. Ketika Kau menjamah kami, kami percaya hidup kami diubahkan Tuhan. Ketika kami mengalami Tuhan malam ini, hidup kami berharga di mata-Mu malam ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Buka hatimu dapat Tuhan saat ini saudara. Akan pujian bagi nama Tuhan. Ia jamah selam hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Dia jamah ku jadi baru. Yesus jamah selam hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Berikan pujian bagi nama Tuhan saat ini saudara. Dia jamah selam hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Yang sakit bangkit imanmu sama Tuhan. Yesus jamah kami. Yesus jamah selam hidupku. Oh, dan beri damai kami Tuhan. Beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Yang patah pengharapan dengan pujian bagi nama Tuhan malam ini. Yesus jamah, masih ada mujizat Tuhan selam hidupku. Masih ada kesempatan Tuhan berikan saat ini saudara. Dan beri damai di hati. Bagikan imanmu. Semua telah berubah bersama Tuhan. Haleluya. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Yesus jamah kami. Yesus jamah selam hidupku. Mari mengalir kuasa-Mu ya Tuhan. Dan beri satu persatu Tuhan hampiri malam ini di hatiku. Setiap hati yang kering Tuhan lawan malam ini. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yang percaya berikan tepuk tangan sorak-sorak bagi Yesus malam hari ini.
Sebab Dia jamah hidup kita. Dia pulihkan hidupmu. Sumbu yang pudar tidak Tuhan padamkan. Bulu yang terkulai tidak Tuhan patahkan. Sebab kami adalah umat-umat Tuhan yang Kau sayangi ya Tuhan Yesus. Haleluya. Dengan kuasa api Tuhan terus menyala bersama kita saat ini saudara. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan semuanya. Yes. Dengan jiwa memuji Tuhan, dengan hati terus bersorak bagi nama Tuhan saat ini saudara. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Maka takkan berhenti berlari sampai akhir. Sukan tinggi namanya, sukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap hati. Nada pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Bercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Yo, semua bersuka cita bagi nama Tuhan saat malam hari ini. Sebab Yesus kita dahsyat. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Sukan tinggi namanya, sukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Nada pujian mujizat terjadi. Semua mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Ajaib terjadi. Yuk semua bersorak-sorai bagi nama Tuhan malam hari ini. Yuk ikuti dengan pujian malam hari saudara. Oh 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 saudara. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Sekarang kita kepada Tuhan. Oh 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 oh. Mengalir kuasa-Mu Tuhan, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh oh oh. Keajaiban terjadi. Hey. Yesus kita dahsyat luar biasa malam hari ini. Oh. Hey, haleluya, 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 haleluya. Lebih dalam kami menyembah Tuhan di saat ini ya Tuhan Yesus. Karena hati kami benar-benar haus akan Engkau. Jiwa kami haus akan Engkau ya Tuhan. Terlebih haus akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Urapi kami dengan hikmat-Mu. Ajar kami merendah di hadapan Tuhan. Agar kami mau dididik oleh kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Ya Allah Roh Kudus, pimpin kami. Terima kasih Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu,
Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Lebih sungguh bersama Tuhan saat ini, saudara. Nikmati hadiratnya. Jiwaku merindukanmu, Kau Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, Kau Allah yang lebih sungguh lagi. Jiwa kami Tuhan, jiwaku merindukanmu. Siapkan hatimu, terima benih firman untuk malam hari. Kau Allah yang hidup. Oh, jiwaku haus kepadamu, Kau Allah yang hidup. Mari bersyukur bagi Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. Lebih sungguh lagi bersyukur bagi Tuhan semuanya. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu Tuhan, tiada yang tiada yang sepertimu, oh, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu dalam hidup kami. Haleluya. Kau yang memberi kepuasan, Kau yang memberi kesegaran bagi
Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh haus akan Kau ya Tuhan. Seperti janji-Mu berkata, firman berkata, nantikanlah Tuhan. Maka malam ini kami menantikan Tuhan melawat kami. Menantikan memperbarui hidup kami ya Tuhan Yesus. Kasih-Mu melingkupi kami malam ini ya Tuhan. Jamah kami ya Roh Kudus. Shikiala batala lama mama shikidididididi. Hampiri satu persatu Tuhan. Yang menyaksikan di rumah Tuhan, di jalan di mana mereka berada. Kau maha hadir bagi mereka Tuhan. Yang belum kenal pribadi-Mu Tuhan, malam ini pun ketika dia mendengar firman-Mu ya Bapa, lawatan Tuhan terjadi. Mendoa ya Tuhan bagi setiap yang sakit dan rumah sakit malam hari, yang Tuhan berdoa dalam nama Yesus. Yang mereka Tuhan lawat malam ini ya Tuhan. Shikiala batala baba 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 shikiala baba 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 shikididididi. Makasih jiwaku merindukan-Mu. Kau Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku. Tiada yang seperti. Sambut firman Tuhan malam hari. Kami bersyukur. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Berikan sorak saya pujian bagi nama Tuhan malam hari ini. Haleluya. Kita satukan hati, kita tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih karunia anugerah-Mu. Terima kasih ya Bapa, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau memberikan hikmat wahyu-Mu, sehingga kami bisa mengerti apa yang ingin Engkau bicarakan kepada kami. Dan kami bukan saja mendengar, tapi kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, urapi setiap tutur kata yang akan keluar. Biarlah Engkau yang kirimkan Roh Kudus-Mu memenuhi hamba-Mu, supaya kami semua yang mendengarkan bisa mengerti dan mendapat hikmat yang dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami yang hidup. Kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara semua. Bagaimana kabar kita sekarang? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat, yang luar biasa di dalam Tuhan. Nah, dalam kondisi sekarang ini, apa sih yang kita butuhkan? Apa sih yang menjadi prioritas kehidupan kita? Pastinya akan banyak sekali. Nah, apa yang menjadi prioritas kebutuhan kehidupan kita masing-masing ini? Mungkin saat-saat ini kita akan menjawab seperti anak-anak sekarang kan sekolah dari rumah. Jadi mereka biasanya kalau misalnya mendengar pertanyaan ini, mereka akan menjawab, oh iya,
mau sekolah yang dari sekolah, tidak seperti sekarang ini. Atau kita yang kerja dari rumah akan menjawab, saya mau kerja dari kantor seperti biasa. Karena sekarang ini kita seperti dipaksa untuk liburan. Dari rumah mengerjakan segala sesuatunya. Biar juga kita berdoa supaya pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Nah, itu kan pemikiran kita untuk sekarang ini. Apakah kehidupan kita tuh hanya memikirkan hal-hal yang seperti itu? Kondisi dunia sekarang ini, bagaimana soal-soal kehidupan kita di bumi ini. Segala sesuatu yang kita pikirkan itu biasanya berbau apa yang menjadi kebutuhan kita sekarang ini. Soal keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Nah, kalau kita berbicara soal itu, biasanya itu semua menuju kepada kebinasaan. Nah, walaupun kita masih hidup di bumi ini, tapi kita harus memusatkan pikiran kita, prioritas hidup kita hanya kepada Tuhan. Kenapa seperti itu? Karena Tuhan Yesus sendiri sudah datang ke dalam dunia ini untuk kita semua. Dia menjadi manusia, kemudian dia mau mengorbankan dirinya, mati di atas kayu salib untuk menebus salah dan dosa kita semua. Dan pada hari yang ketiga, dia pun bangkit kembali. Dan setelah itu dia naik ke surga. Dan dia melakukan semuanya itu untuk kita. Supaya apa? Supaya prioritas hidup kita ini tidak hanya daging melulu, tidak hanya soal-soal dunia saja. Tapi ayo mulai prioritaskan kehidupan kita untuk Tuhan Yesus. Jadi mulai sekarang apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, kita lakukan semuanya seperti untuk Tuhan. Nah, jadi sekarang ini kita mau mencari sesuatu yang sifatnya bukan hanya sementara, sifatnya bukan hanya saat kita di bumi ini, tapi sifatnya bersifat kekal. Untuk kehidupan kita bukan cuma di bumi, tapi untuk kehidupan kita kekal. Mulai lakukan prioritas yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita bisa sampai nanti kepada kehidupan yang kekal itu kalau kita memprioritaskan Yesus dalam hidup kita. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-3b, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-3b, dikatakan di sini, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Jadi Tuhan yang kita sembah, yang kita prioritaskan dalam kehidupan kita sebagai prioritas tertinggi, Yesus Tuhan kita itu, dia hidup. Dia bukan sesuatu yang mati, tapi dia hidup. Jadi setiap kita yang sekarang ini percaya kepadanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu, kita tidak sia-sia, tapi kita percaya kepada Tuhan Yesus yang hidup. Dia sudah memberikan nyawanya untuk kita semua, dan dia sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Dia naik ke surga, dia kembali bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Nah, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, dia memang sudah tidak bersama-sama dengan kita secara jasmani di bumi ini. Tapi pada saat dia naik ke surga, dia ada menjanjikan sesuatu kepada kita. Dia mau memberikan yang terbaik untuk kita semua. Setelah dia naik ke surga, dia menjanjikan itu untuk kita. Mari sama-sama kita buka dalam Matius 7 ayat yang ke-11. Matius 7 ayat yang ke-11. Matius 7 ayat yang ke-11, sudah semua? Bunyinya seperti ini, Matius 7 ayat yang ke-11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi kalau kita yang manusia ini saja bisa memberikan sesuatu yang baik kepada anak, apalagi Bapa kita yang di surga. Nah, saat anak saya, Sean atau Silo, meminta roti, pasti kita akan berusaha memberikan roti yang terbaik, yang terenak, yang buat mereka tuh makannya lahap, buat mereka makan tuh suka,
senang gitu kalau kita berikan seperti itu. Bread Talk atau bakery yang ternama, kita pasti akan memberikan kepada mereka. Itu kita manusia, kita bukannya memberikan batu kepada anak kita yang meminta roti. Si Lesion lagi belum lama ini pernah bilang, "Pak, mau makan ikan nih." Gitu. Ketika dia bilang begitu, kemudian Pase pergi ke pasar dan ternyata dibelikan ikan. Dibelikannya bukan hanya sedikit, tapi maksudnya dibelikannya yang cukup gitu. Ikannya yang apa? Yang baik. Ikannya yang masih fresh, yang pada saat nanti pas dimasak, ikannya itu tidak mengeluarkan bau amis. Jadi Pase ke pasar memberikan yang terbaik, ikan yang terbaik. Pase saya hanya manusia biasa, tapi untuk anak kita bisa mau memberikan yang terbaik untuk anak. Apalagi Bapa kita yang di surga, Dia yang jauh lebih berkuasa, jauh lebih kudus. Kita aja yang manusia ini masih bisa berbuat kesalahan, masih bisa berdosa, masih ada error-errornya, masih ada hilaf-hilafnya. Mau memberikan yang terbaik buat anak, apalagi Tuhan kita. Tuhan Yesus itu pasti mau memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Nah, kalau kita melihat seperti itu, kita harus meminta yang terbaik yang dari Tuhan itu, yang Tuhan janjikan itu kepada kita. Dia menjanjikan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Apa sih yang harus kita minta itu? Kalau kita lihat di dalam Matius 7 ayat 11 tadi, itu kan tadi dikatakan Tuhan akan memberikan yang baik kepada kita, yang meminta kepadanya. Jadi pada saat kita mau meminta kepada Tuhan yang terbaik itu, kita minta. Keluarkan kata-kata kita, Tuhan saya minta yang terbaik itu ada di dalam kehidupan saya. Nah kalau kita lihat di sini di Matius 7 ayat 11 ini kayaknya masih apa sih yang baik buat kita tuh belum tentu yang baik buat Tuhan. Nah yang dimaksud terbaik di dalam Matius 7 ayat 11 ini yang terbaik buat Tuhan, bukan buat kita yang manusia ini. Nah kitab Matius, Markus, Lukas ini kitab yang hampir sama isi dari Injilnya. Coba kita lihat ayat sinopsis dari Matius 7 ayat yang ke-11 ini. Yaitu ada di Lukas 11 ayat yang ketiga. Lukas 11 ayat yang ketiga. Ke-13 maksud saya, maaf. Lukas 11 ayat yang ke-13. Di sini kita akan jelas diberitahukan. Yang di Matius 7 ayat 11 itu dikatakan yang baik, pemberian yang baik yang dari Tuhan. Di Lukas ini kita akan jelas mengetahui apa yang Tuhan bilang memberikan yang baik itu. Lukas 11 ayat 13 saya bacakan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi Tuhan mau memberikan yang baik itu kepada kita. Dia mau memberikan Roh Kudusnya kepada kita. Tapi kita harus meminta supaya Roh Kudusnya itu dicurahkan bagi kita semua, penuh di dalam kita. Jadi Tuhan mau memberikan Roh Kudus itu untuk kita, tapi kita harus memintanya. Mau gak kita menerima Roh Kudus yang Tuhan janjikan itu bagi kita? Mau gak kita terima Roh Kudus yang Tuhan curahkan bagi kita? Sudah belum kita meminta Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita? Saat kita sedang susah seperti sekarang ini menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita perlu yang baik yang dari Tuhan itu. Kita perlu Roh Kudus itu. Apa yang harus kita lakukan supaya kita menerima yang baik yang dari Tuhan itu? Yang pertama, balik lagi kita lihat dalam Matius 7. Kita kembali ke Matius 7 ayat 7a. Apa yang harus kita lakukan supaya Tuhan mengirimkan Roh Kudus itu kepada kita? 7 ayat 7a saya bacakan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Kata minta di sini dalam bahasa aslinya itu aiteo. Yang artinya bukan cuma meminta, bukan cuma kita memohon gitu.
kita berdoa, tapi itu juga seperti kita menuntut untuk diberikan pemberian baik itu. Jadi saat kita meminta kepada Tuhan untuk memberikan Roh Kudus itu kepada kita, itu gak bisa diberikan hanya sekali. Jadi saat kita doa, Tuhan berikan saya Roh Kudus-Mu, kita minta Tuhan Roh Kudus-Mu penuh atas saya gitu. Tapi kita hanya sekali meminta kepada Tuhan, itu tidak bisa. Karena dikatakan di sini aiteo itu supaya kita meminta perbuatan yang dilakukan secara terus menerus. Jadi pada saat kita meminta, jangan cukup hanya sekali kita meminta, terus sepertinya kok Tuhan gak kasih juga gitu. Tapi kita benar-benar harus terus menerus meminta sampai Roh Kudus itu penuh di dalam kita. Yesus mendorong kita untuk bertekun di dalam doa, bertekun di dalam permintaan kita, bertekun di dalam permohonan kita kepada Tuhan. Ini harus dilakukan secara berulang-ulang, bukan cuma sekali. Seperti di dalam Markus 11 ayat yang ke-24. Coba sama-sama kita lihat Markus 11 ayat yang ke-24. Dikatakan di sini Markus 11 ayat yang ke-24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya dan hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi saat kita minta, jangan cepat putus asa. Saat kita minta sama Tuhan kok kayaknya belum dikasih-kasih juga gitu. Kita harus percaya apa yang kita minta itu sudah kita terima. Jadi dari ayat Markus 11 ayat 24 ini, ayo percaya kita bisa menerimanya. Apa yang kita minta itu kita akan menerimanya. Kita pasti akan menerimanya. Kemudian di dalam Matius 21 ayat 22 kembali diteguhkan lagi di sini. Matius 21 ayat yang ke-22. Matius 21 ayat ke-22 saya bacakan. Dan apa saja yang kamu minta di dalam doa dengan penuh kepercayaan. Jadi kita berdoa jangan cuma asal berdoa. Kita meminta sama Tuhan untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus-Nya. Jangan cuma asal Tuhan saya minta Roh Kudus-Mu, that's it gitu. Tapi benar-benar dengan iman kita, dengan kepercayaan kita minta, kita bawa dalam doa, kamu akan menerimanya. Itu jelas dikatakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan. Kepercayaan di sini itu pisteuo, beriman, percaya, mempercayai, kamu akan menerimanya. Jadi yang pertama, kita harus minta Roh Kudus itu. Kita harus minta supaya Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya dalam kehidupan kita. Supaya Tuhan memenuhi kita dengan Roh Kudus-Nya. Dan kita akan disertai oleh Roh Kudus-Nya senantiasa. Itu yang pertama. Kemudian kita lihat di ayat yang kedua. Balik lagi kepada Matius 7 ayat yang ke-7b. Matius 7 ayat 7b dikatakan, carilah maka kamu akan mendapat. Carilah maka kamu akan mendapat. Kata carilah di sini dalam bahasa aslinya tuh zeteo, yang berarti mencari. Bukan cuma mencari, berusaha. Bukan cuma berusaha, kita meminta. Kemudian dikatakan juga seperti kita menanyakan. Carilah di situ seperti kita menanyakannya. Jadi carilah di sini artinya kita harus benar-benar berusaha, benar-benar meminta kepada Tuhan, benar-benar mencari dan terus menanyakan sama Tuhan. Tuhan, berikan Roh Kudus-Mu, urapan-Mu, curahkan Roh Kudus-Mu ke dalam kehidupan saya, supaya kita memerlukan itu, supaya kita bisa dikuasai oleh Roh Kudus itu dan Roh Kudus itu bisa penuh di dalam kita. Jadi mencari di sini tuh menunjukkan permohonan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Disertai dengan apa? Pasti disertai dengan ketaatan kita pada kehendak Allah. Apa sih ketaatan yang harus kita kerjakan menurut kehendak Allah itu? Jalani yang namanya kewajiban kita. Jalani yang namanya tanggung jawab kita. Yaitu apa? Taat sama perintah Tuhan.
Kemudian kita harus hidup di dalam kebenaran. Apa sih hidup dalam kebenaran? Hidup kita itu benar-benar berpatrun sama yang namanya Alkitab. Apa yang dikatakan Alkitab, apa yang dikatakan firman Tuhan, jalani itu seturut seperti perintahnya. Kemudian yang ketiga, percaya akan janji Tuhan. Percaya janji Tuhan itu selalu ya dan amin. Jadi saat Tuhan berfirman, gak mungkin dia tidak menggenapinya. Saat dia berfirman, itu pasti dia nyatakan di dalam kehidupan kita. Itu yang harus kita kerjakan. Yang kedua, kita harus benar-benar mencari, kita harus benar-benar meminta kepada Tuhan. Dan kita benar-benar berusaha, berdoa sungguh kepada Tuhan, supaya Roh Kudus itu diberikan bagi setiap kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita lihat kembali masih di Matius 7, ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-7c. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Biasanya kalau kita bertamu ke rumah orang, saat kita datang, pasti kita mengetuk pintunya. Benar? Pada saat kita mengetuk itu cuma sekali atau berkali-kali kita ketuk. Kalau di sini yang dimaksud mengetuk pintu itu, ketoklah maka pintu itu akan dibukakan, itu tidak cuma sekali dikatakan. Yang Tuhan mau untuk kita lakukan, kita terus menerus mengetoknya bukan sekali, tapi benar-benar berkali-kali. Ada ketekunan yang Tuhan lihat dari kita menantikan Roh Kudus itu. Tuhan mau supaya kita terus untuk berusaha, terus bertekun dengan permintaan kita, berjuang dengan iman kita, tetap percaya apapun yang terjadi, kita tetap percaya. Kita minta Roh Kudus itu, kita minta Tuhan curahkan Roh Kudus itu, percaya Roh Kudus itu akan dicurahkan bagi kita. Itu yang Tuhan mau untuk kita semua lakukan dalam kehidupan ini. Supaya apa? Supaya Roh Kudusnya itu bisa penuh di dalam kehidupan kita. Supaya Roh Kudusnya itu bisa memenuhi kehidupan kita. Jadi saat kita perlu, saat kita butuh Roh Kudus itu, dia akan bekerja di dalam hidup kita. Jadi pemberian yang baik yang Tuhan bilang akan diberikan kepada kita itu, yaitu Roh Kudusnya yang akan dicurahkan bagi kita semua. Yang pertama tadi kita katakan apa? Kita harus meminta. Memintanya dengan percaya, meminta dengan permohonan, berdoa seperti kita menuntut kepada Tuhan. Bukan hanya sekali, tapi terus menerus kita minta sampai Roh Kudusnya itu dicurahkan dalam kita. Karena kita percaya apa yang sudah kita doakan, apa yang sudah kita minta, pasti kita akan menerimanya. Yang kedua, kita harus mencari ZTO itu, berusaha. Kita harus benar-benar mencari di sini, berusaha, benar-benar meminta kepada Tuhan untuk dicurahkan Roh Kudus itu bagi kita semua. Yang ketiga tadi, kita harus mengetuk pintu. Kita harus minta Tuhan untuk mencurahkan Roh Kudusnya. Karena memang kita butuh Roh Kudusnya itu ada dalam kehidupan kita. Jadi pada saat seperti sekarang ini keadaan susah, yang pasti ekonomi juga terganggu, kita perlu yang namanya Roh Kudus itu. Kenapa kita memerlukan Roh Kudus itu? Karena Roh Kudus itu sebagai pengganti Tuhan Yesus bagi kita. Dalam arti Tuhan sudah tidak bersama-sama dengan kita secara jasmani, tapi dia bilang, aku akan mengirimkan Roh Kudus itu untuk kamu. Kenapa Roh Kudus itu dikirimkan bagi kita? Supaya Roh Kudus itu bisa menyertai kita senantiasa. Seperti apa sih Roh Kudus itu menyertai kita? Roh Kudus itu dikatakan sebagai penolong bagi kita. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16, Yohanes 14 ayat yang ke-16. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Roh Kudus itu diberikan kepada kita
untuk menjadi penolong kita. Saat kita susah, saat kita sakit, kita berdoa, kita memohon Tuhan menyertai kita. Roh Kudus itu yang akan menolong kita, memampukan kita melewati masalah demi masalah. Kemudian yang kedua, Roh Kudus itu sebagai penghibur bagi kita. Roh Kudus itu kenapa dibilang sebagai penghibur? Itu di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Tuhan mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk kita supaya bisa menghibur kita. Walaupun Tuhan secara jasmani tidak ada bersama-sama dengan kita, tapi Roh Kudus-Nya akan selalu menyertai kita. Saya ingat beberapa saat lalu dalam keadaan pergumulan hidup gitu. Setiap orang di sekitar kita mungkin gak ada yang tahu apa isi hati kita gitu. Perasaan yang kita rasakan tuh gak tahu. Tapi pada saat itu saya naikkan pujian dan benar-benar Tuhan seperti melawat saya gitu. Roh Kudus itu bisa menjadi penghibur buat kita. Hati bisa merasa damai, sukacita Tuhan turun atas kita. Dan benar-benar apa yang kita rasakan, apa yang kita gumuli, persoalan, masalah itu seperti diangkat. Tapi bukannya diangkat hilang begitu saja, tapi damai sejahtera Tuhan penuh atas kita. Jadi saat kita susah, saat kita sedih, Roh Kudus itu yang akan menjadi penolong dan penghibur kita. Dia yang akan terus menyertai kita sampai selama-lamanya. Kemudian dikatakan juga kekuatan dari Roh Kudus itu bisa melimpahkan kita dengan pengharapan. Kekuatan dari Roh Kudus itu bisa memenuhi kita di dalam pengharapan. Pada saat kita sudah putus asa, udah hopeless, udah gak ada lagi jalan keluar yang bisa kita temui, kita udah seperti buntu gitu. Nah, Roh Kudus ini yang memberikan pengharapan bagi kita. Itu ada di Roma 15. Kita sama-sama lihat Roma 15 di ayat yang ke-13. Roma 15 ayat yang ke-13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi Roh Kudus itu diberikan untuk kita supaya kita bisa ditolongnya, supaya kita bisa dihiburnya, dan kekuatan Roh Kudus itu memampukan kita bisa ada pengharapan. Yang tadinya udah putus asa, gak ada lagi jalan keluar, tapi Roh Kudus itu bisa memampukan kita bisa berpengharapan kembali kepada Tuhan. Kita bisa mempunyai harapan di dalam Tuhan. Jadi di saat apapun juga yang kita alami sekarang ini, ingat Roh Kudus itu akan selalu menolong kita. Kita minta sama Tuhan, kita cari sama Tuhan, kita ketuk pintu hatinya Tuhan supaya mencurahkan Roh Kudus itu bagi setiap kita. Jadi gak ada lagi yang namanya hopeless, gak ada lagi yang namanya jalan buntu, tidak ada lagi yang namanya putus asa. Semua pasti bisa diselesaikan bersama dengan Tuhan yang akan memberi kita Roh Kudus itu, pemberian yang terbaik dari Tuhan untuk kita semua. Jadi pada saat kita mempunyai Roh Kudus itu, dalam keadaan apapun juga yang kita alami, kita tetap bisa bersukacita di dalam Tuhan. Itulah yang dijanjikan Tuhan bagi semua kita. Tuhan, penuhkan kami semua dengan Roh Kudus-Mu, supaya kita tetap bisa berdiri teguh dan bisa berjalan maju menuju hari depan kita bersama dengan Roh Kudus itu. Kita mau melewati masa Pentakosta ini dengan dicurahkan Tuhan dengan Roh Kudus-Nya. Kita akan satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh terus ada bersama-sama dengan kami.
Dan kami bisa menjalankan firman-Mu ini bukan hanya mendengar, tapi kami bisa melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, tolong Tuhan, kirimkan Roh Kudus-Mu untuk setiap kami. Kami perlu Roh Kudus-Mu yang akan terus menyertai kehidupan kami. Roh Kudus-Mu itu akan menolong kami dalam keadaan susah. Roh Kudus-Mu itu akan menghibur kami jika kami dalam keadaan sedih. Dan Roh Kudus itu akan memberikan harapan, pengharapan di dalam Tuhan. Sehingga kami bisa tetap kuat, bisa tetap berdiri, bahkan kami bisa melangkah maju menuju hari depan kami. Itu yang kami perlukan Tuhan. Penuhkan kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami bisa melihat mujizat Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Meteraikan firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami ini supaya kami bisa menjadi pelaku firman dan kami bisa membuktikan kalau firman-Mu itu benar-benar hidup dan kami bisa bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan lanjutkan dengan berdoa syafaat pada saat ini. Kita kembali tundukkan kepala kita. Kita mau datang pada Tuhan. Kita lakukan doa syafaat ini. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu dan sekarang kami mau berdoa, menyampaikan doa syafaat kami kepada Tuhan. Yang pertama Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja-gereja-Mu. Untuk saat ini sedang mengalami Pentakosta itu, sedang melewati hari-hari itu. Kami bisa merasakan Pentakosta di akhir zaman ini. Supaya kami semua bisa mengalami curahan Roh Kudus-Mu. Kami bisa dipenuhkan melimpah atas anak-anak-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu dicurahkan bagi setiap kami. Roh Kudus-Mu dipenuhkan bagi setiap kami. Supaya kami semua bisa merasakan lawatan-Mu Tuhan. Supaya kami semua bisa merasakan Roh Kudus-Mu memenuhi setiap kami. Dan kami juga mau berdoa untuk CKI The Way. Jika ada pergumulan dari jemaat-Mu, jika ada masalah hidup, persoalan hidup, pergumulan hidup, biar Tuhan yang lepaskan, Tuhan yang beri jalan keluar, dan kami semua bisa mengalami kemenangan, bisa mengalami pertolongan dari Tuhan. Kemudian para jemaat-Mu juga Tuhan, kami berdoa jika siapapun yang mengikuti siaran ini, biarlah Tuhan memberkati. Tuhan yang melimpahkan berkat-Mu dalam segala situasi dan kondisi. Pada saat ini pandemi COVID-19, biarlah cepat berlalu. Engkau yang tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah Yesus, supaya kami semua tetap sehat, tetap kuat, tetap bisa berpengharapan di dalam Tuhan. Kami semua bisa memperoleh berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Sehingga pada saat Tuhan memberkati kami, kami pun bisa menjadi berkat bagi orang lain di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk negara kami, negara Indonesia ini Tuhan. Tuhan, berikan roh yang cinta dan takut akan Allah kepada bangsa kami Tuhan. Mulai dari pemimpin yang paling atas sampai yang paling bawah, kami bisa mengalami Tuhan dalam kehidupan kami. Kami semua bisa cinta dan takut akan Tuhan, mengenal Tuhan secara pribadi. Dan semua warga negaranya juga bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Sehingga kami semua bukan cuma hanya berbangsa Indonesia, tapi kami semua bisa merasakan kalau Tuhan yang kami sembah itu sanggup menolong kami dalam situasi apapun juga. Terima kasih Tuhan atas semuanya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jika bisa ada yang membawa pergumulan hidup, sakit penyakit, kelemahan tubuh, apapun juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang menyembuhkan yang sakit, Engkau melepaskan yang terikat, Engkau memberikan jalan keluar bagi yang menemui jalan buntu. Engkau curahkan Roh Kudus-Mu bagi setiap kami, sehingga kami bisa keluar seperti seorang pemenang. Dan kami bisa merasakan Tuhan yang kami sembah itu mencurahkan sukacitanya selalu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami panjatkan doa syafaat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kami sembah. Haleluya. Kita lanjutkan dengan doa berkat. Seperti Tuhan memberkati Abraham,
Ishak dan Yakub. Berkat yang sama akan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, menyinari engkau serta memberimu kasih karunia dan damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Tuhan memberkati usahamu, pekerjaanmu, pelayananmu. Tuhan memberkati buah kandunganmu, lumbung-lumbung usahamu, keluar masuk keuanganmu Tuhan akan berkati. Dijadikan yang engkau naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan membimbingmu ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Tuhan akan menjagamu sehingga setan, iblis, dan kuasa-kuasa jahat tidak akan sanggup menyentuhmu dan keluargamu. Hanya kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikutimu, menyertaimu, melingkupimu seumur hidupmu. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, kuasa, dan penyertaan yang manis, mesra, intim dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya dan membawa kita semua masuk dalam kerajaan surga. Yang percaya dan diberkati, sama-sama kita katakan dengan iman, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Oh, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Ibadah malam ini telah selesai dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.